Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Faris dengan NIM 113.11.42 dari kelas 12 IF 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas subCLO 0313 kalkulus lanjut. Di mana saya akan mulai tiga pertanyaan pertama, di mana kita diberikan sebuah persamaan. Yang persamaan itu adalah sin TI plus cos TJ dan ada persamaan kuadrat di sini yaitu T kuadrat kurang 3T plus 2 yang mana K kita merupakan tinggi. Lalu di sini ada di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dan permukaan tanah di mana T itu lebih dari 9,0. Untuk yang pertama, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Yang mana argumen saya itu adalah apakah bergerak ke bawah? Itu cara mengeceknya itu apabila ke bawah itu kita akan mengecek turunan dari ketinggian. Yang mana ketinggian yang sudah diberikan di sini kita namanya itu adalah K. Berarti kita akan mengecek turunan dari si K ini. Yang mana turunannya itu adalah T kuadrat kurang 3T plus 2. Mana turunannya itu menjadi 2T kurang 3. Yang mana apabila dia bergerak ke bawah, itu artinya adalah kurang dari 0. Karena itu artinya Z kurang dari 0. Mana kita masukkan turunannya tadi 2T dikurang 3 kurang dari 0. Lalu T ini kita tidak luaskan 3 sama 2, di mana T itu kurang dari 3 per 2. Kurang dari 3 per 2, atau bisa dibilang itu 3 per 2 sebenarnya lebih dari T. Eh, maaf, maaf. Ya, 3 per 2 itu kurang dari T, yang artinya interval tersebut turut. Karena apa? Karena 3 per 2 itu kurang dari T. Maaf, ini. Berarti, kenapa dia? Hmm, kenapa dia lebih dari T di sini? Karena 3 per 2 itu artinya 1 per 2. Yang mana 1 itu kan berarti sebelah. Sedangkan 0, T itu kan lebih dari 0. 0 itu, T itu lebih dari 0, cuma 0 itu letaknya sebelah kiri. Nah, 0 itu kurang dari T. Nah, karena persamaan itu 1 per 2, kan dia 1. Berarti 1 itu letaknya sebelah kanan. Dia di sini. Makanya itu 1 sampai 3 per 2, 3 per 2 itu lebih dari T, lebih dari 0. Nah, karena di awal kita beri T itu lebih dari 9,0, maka kita masukkan persamaannya seperti ini, dan jadi akhirnya tuh 0 kurang dari 9 T kurang dari 3 per 2. Lalu selanjutnya itu, apakah dia berhenti bergerak? Apa artinya dia berhenti bergerak? Dia berhenti bergerak pada saat rumus si VT atau bisa dibilang tuh rumus ini, rumus RT ini kita turunkan semuanya. Mana kita turunkan sin TI, cos TJ, dan ini kita turunkan semuanya, yaitu menjadi cos TI min sin TJ, dan ini kita turunkan dalamnya itu menjadi 2T kurang 3K. Mana, kapan vektornya berhenti? Saat nilainya V sama dengan 0. Berarti kita tulis ini semua itu sama dengan 0. Mana cos plus cos T I min sin TJ plus 2T kurang 3K itu sama dengan 0. Dimana kalau misalnya kita masukkan masing-masing mereka ini sama 0, kayak cos 0, cos 0 itu terjadi pada saat apa? Pada saat pi per 2, 3 pi per 2, dan lain-lain. Sin 0 itu terjadi saat 0, pi, pi per 2, dan lain sebagainya. Dan ini 2T kurang 3, itu kita masukkan 0, itu artinya bukan 0. 2T plus 3 itu kita pindah luaskan ke kanan, itu, oh maaf, ini salah. 2T ini min 3. 2T min 3 itu kita pindah luaskan ke kanan. Itu kita pindah luaskan ke kanan jadi 3. Dan 2 kita pindah luaskan ke sini jadi 3 per 2. Di mana si T itu akan berhenti pada saat interval itu 3 per 2. Di mana kesimpulan itu adalah T tidak berhenti bergerak karena tidak memiliki persamaan. Kok tidak memiliki persamaan? Karena
Gimana ya? Karena di sini dia persamaannya seperti ini. Sedangkan di sini persamaannya seperti ini. Ada 0, pi per 2, pi. Sedangkan sini persamaannya pi 3 pi per 2. Dan sedangkan dia berhentinya itu pada saat 3 per 2. Tidak ada pi di sini. Sedangkan persamaan itu adalah pi. Jadi si ini itu artinya apa sih namanya? Artinya itu tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat yang ini dan yang ini. Makanya dia tidak berhenti bergerak. Lalu selanjutnya, itu ada berapa waktu yang dicapai ke tanah apabila tingginya 12 meter. Nah, sesuai tadi, itu kita memiliki grafik fungsinya seperti ini, di mana eh, karena K menyatakan ketinggian, maka kita masukkan K di sini. Karena tingginya 12, kita akan samakan dengan 12. Kita pindah ruaskan dia ke kiri, jadi seperti ini. Lalu, ya kita kurangkan seperti biasa, lalu kita gunakan seperti ini. Ini namanya lupa. Oke, kita gunakan seperti kita pecah seperti ini. Berapa kali berapa, berapa tambah berapa yang hasilnya min 3 dan berapa kali berapa yang hasilnya min 10 dan kita dapatkan min 5 dan plus 2 yang mana X15 X2 min 2 dan ingat tadi di awal itu clue-nya itu adalah T itu lebih dari 9 dan di sini ada 2 ada 5 dan min 2 kalau misalnya kita ikutkan sesuai clue itu yang lebih dari 9 ke 5 karena 2 ini tidak memenuhi jadi dia itu apa namanya tadi soalnya waktu mencapai tanah itu adalah 5 second. Untuk kecepatan partikel itu kita menggunakan rumus ini V sama dengan akar dari eh, turunan si ini tadi si RT turunan si itu turunan si itu turunan VT itu kita turunkan sudah kita turunkan lalu si 5 itu kita substitusikan ke dalam T mana aku menjadi 5 semua, T ini masukkan 5, dimana hasil akhirnya adalah cos 5i dikurang sin 5J plus 7. Lalu setelah dapat ini kita akan akarkan, dimana 7 itu akarnya itu 49, dimana dari akar semua ini, itu kita bisa dapatkan cos kuadrat plus sin kuadrat itu kan 1. Dimana 49, tetap 49 sih, kayak gini. Terus dengan akar 50. Akar 50 itu 25 kali 2. Nah, karena 25 kali 2 akar kayak gini. 25 kita keluarkan jadi 5 akar 2. Kayak apa 52? Seperti ini. Nah, lalu E. Apakah vektor arah garis sinkron terhadap lintasan 12M berada di ketinggian 12 meter? Ya, kita coba cek lagi. Sama seperti ini ceknya. Persamaannya sama, yang dimana persamaannya itu cos TI dikurang sin TJ plus 2T kurang 3K. Mana tinggal kita substitusikan aja si waktu ke dalam VT. Mana hasilnya itu adalah 5 kar 2. Ya sama aja. Sama aja seperti yang D. Lalu lanjut. Oh, udah selesai. Nomor 1 udah selesai. Kita lanjut nomor 2. Mana tentukan nilai Y aksen saat X dengan 0. Itu soalnya. Soalnya adalah diberikan kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Tentukan, ini soalnya tentukan Y aksen saat X sama dengan 0. Mana? Kita cari sebenarnya ini ribet, tapi simpelnya itu pertama tuh kita cari limit kiri dan limit kanan. Dimana kalau misalnya limit dari kiri, kalau misalnya dari kiri kita ambil itu kan berarti kurang dari sama dengan 0. Berarti itu apa sih namanya itu X kurang dari sama dengan 0. Jadi kita dapat ini, dimana itu hasilnya adalah 0 kurang 0 maka mana hasilnya itu 0. Nah lanjut, kalau misalnya dari kanan, eh, H ke kanan, itu kita dapat persamaan seperti ini, di mana ini kan karena H kurang 0 kan sama aja H.
Nah, H pangkat 3 per H, ini kan kita coret, coret jadi H pangkat 2. Nah, karena limit dari kanannya itu H menuju 0, jadi ini kita substitusikan ke sini itu menjadi 0. Sama aja 0. Nah, jadi simpelnya adalah, hmm, nggak limit kiri, nggak limit kanan, sih. Simpelnya itu adalah turunan dari mereka berdua itu adalah 0. Yang artinya turunan kanan kiri itu sama. Yang berarti bentukan Y aksen saat X sama dengan 0 itu, ya, turunan kanan dan kirinya itu sama. Berarti seperti ini. Lalu kita menghitung kelengkungan. Nah, kelengkungan itu punya rumus untuk sendiri, yaitu rumusnya itu Y double aksen 1 plus Y aksen 4 kuadrat maka 3 per 2. Kita memiliki dua persamaan tadi kan, X dikurang dari sama dengan 0 dan X itu lebih dari 0. Yang mana itu, kalau misalnya dari kiri, dari 0, kalau dari limit dari kiri itu 0, limit dari kanan juga 0. Enggak, salah, salah. Limit dari kanan itu tadi eh, X pangkat 3 ya, X pangkat 3, kalau misalnya kita turunkan itu menjadi 3 per 2. Kalau kita turunkan 2 kali jadi 6X. Gimana? Nah, ingat, dari di awal itu P, bukan P, eh, tentukan besar kelengkungan kurva pada titik 0,0. Ya kan titiknya 0,0. Berarti di X dia 0, Y juga 0. Nah, berarti di X sama 0, ini kita substitusikan di sini. Jadi 6 kali 0 itu ya berapa? Ya 0. Berarti Y aksen sama dengan Y double aksen sama dengan 0. Gimana? Kita substitusikan aja semuanya. Udah dapat kan? Jadi Y double aksen, Y aksen. Nah, Y double aksennya apa? 0. Y aksennya apa? 0. Udah. Y aksen 0, 1 plus 3 per 2. Ini 1. Pokoknya ini ujung-ujungnya itu bakal 0 per 1. 0 per 1 kan sama dengan 0. Udah selesai. Jawabannya adalah 0. Simple. Kurang lebih seperti itu dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.